Kadang waktu aku senyum, bayanganku diam dulu 1 detik. Apa tuh? Siapa itu? Nggak tahu. Yang lebih parah, bayi yang lahir ternyata tidak menangis. Wajahnya pucat tak bergerak. Dalam panik dan rasa bersalah, Karsini membungkus tubuh mungil itu dan menguburnya di halaman belakang rumahnya. Masih hidup dikubur dong. Udah meninggal lah konsepnya itu. Lah anaknya? Iya udah meninggal juga. Kan gak nangis. Dan kalau kamu baca ini, mungkin kamu juga pernah merasa. Oh gue pikir Anjing. Dia mau ke kita ya? Lo kalau malam suka ini nggak Pak? Chat GPT. Kayak, hai. Iya di sosial media ada headline news yang bilang jangan curhat sama ChatGPT, itu jadi data katanya. Enggak ya? Gimana sih Tahu maksudnya? gue juga. Iyalah. Tapi dia memang personalize. Tapi kan semuanya disuruh juga kok. Maksudnya? Maksudnya kayak gue kan personalize ChatGPT gue ya kayak nama gue terus iya. kayak. Oh jadi dia udah tahu nama lo gitu? Ya dia memang nyimpen memori sih dari chatnya. Yang paling ini tuh dari ChatGPT ini tau gak? Ketika lo pokoknya 1 kali prompt itu dan dia jawab itu ngabisin listrik berapa. Iya. Dan katanya kalau lu paket kata-kata minta tolong, Iya, itu nambah server dia. Makanya jahat aja ya, nggak usah say thank you atau hi gitu. Iya, itu malah nyusahin dia, malah ibaratnya buang-buang inilah. energi. Iya. Tapi ini tuh mas, hampir bisa ngapain aja sama ChatGPT. Iya, orang gue pernah gini, ini dong ceritain gue cerita tidur gitu. Cewek gue kan suka dongeng ya. Kalau dongeng di Google kan kadang ya kancil lagi, apa lagi, Ini dia, timun suri lagi. Gue bilang dongeng yang belum pernah diceritain ke anak kecil manapun, gue bilang gitu. Gue ceritain tuh dongeng ke cewek gue sampai dia mau tidur. Terus dia bukan tidur malah, kok aku belum pernah denger dongeng ini. Gitu, iya bagus sih. Cari jadi kepo, pengen cari cerita. Coba ya. Iya. Apaan? Cari cerita serem di ChatGPT. Coba tanya chat. Maksudnya lo nanya ini kan, mungkin udah bikin cerita serem kan? Iya. Ya coba. Buatkan cerita seram. Apa lo promnya? Gue mau denger. Buatkan cerita terseram di dunia. Tangisan bayi lah ceritanya. Ih jangan dong. Terus apa? Dia baru punya bayi, Cok. Oh iya ya. Jangan, nanti dia nangis denger bayinya, taunya bukan lagi. Nenek. Nenek. Tentang nenek. Cerita serem. Di mana ya? Di rumah kita sendiri. Di rumah tua. Di rumah tua. Coba. Udahin aja. Judulnya Nenek di Rumah Tua. Nanti kita ini ya, kita rating ya, serem apa enggak ya. Di pinggir sebuah desa yang nyaris terlupakan, berdiri sebuah rumah tua yang sudah reot. Atapnya bocor, jendela-jendelanya retak, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Konon katanya, rumah itu dulu dihuni oleh seorang nenek bernama Karsini. Nenek Karsini dikenal pendiam dan jarang keluar rumah. Anak-anak di desa itu suka menggodanya, menyebutnya nenek penyihir. Karena matanya yang selalu merah dan suaranya yang bergetar serak. Setelah nenek itu meninggal, rumah itu dibiarkan kosong selama puluhan tahun. Sampai suatu hari, seorang mahasiswa jurusan arsitektur bernama Rio datang ke desa untuk tugas akhir. Ia tertarik menjadikan rumah tua itu sebagai objek penelitian restorasi. Ia diizinkan menginap semalam di sana. Malam pertama semuanya terasa biasa saja. Tapi menjelang pukul 2 pagi, Rio mendengar suara kursi goyang dari ruang tengah. Tau gak sih lo ngekek gitu ya? Gitu ya? Gue belum menghayati Ini kayak gini persis nih? Iya. Lanjut. Ia turun dengan senter dan benar saja kursi goyang tua itu bergerak sendiri. Maju mundur secara perlahan. Ia mencoba bersikap logis, dia menyalakan angin. Tapi saat ia kembali ke kamarnya, ia mendapati jendela yang tadi sudah ditutup kini terbuka dengan lebar. Di kaca jendela itu ada bekasan tangan, tangannya keriput dengan kuku panjang dan sangat melengkung. Ada bekas tangan apa? Bekas tangan. Oh.
Rio mulai merasa ada yang gak beres. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu esok pagi. Tapi malam kedua ternyata lebih buruk. Pukul 3 pagi, ia terbangun karena mendengar bisikan. Suara perempuan tua berbisik dari balik lemari. Jangan pulang dulu. Jangan kagetin gue, Mas. Tunggu, ini malam kedua? Malam kedua, Oh. di pukul jam 3 pagi. Jangan pulang dulu, temenin nenek sebentar. Males. Lemari itu perlahan terbuka sendiri. Kebuka, Maria. Dari dalamnya muncul sosok nenek tua Serem banget sih. Taruh. Dia. bermata merah, kulit keriput penuh luka, dan senyum yang terlalu lebar. Tangannya gemetar menunjuk kursi goyang. Hah? Tangannya? Merinding. Tangan dia? Tangannya nenek menunjuk kursi goyang. Duduk, nenek mau cerita. Aduh. Udah, bawah. Rio lari keluar tanpa menoleh ke belakang. Ia meninggalkan semua peralatannya. Keesokan harinya, warga desa menemukan di pinggir jalan ketakutan. Siapa? Rio. Iya. Tubuhnya gemetar dan matanya kosong. Sejak malam itu, rumah tua itu kembali sunyi. Tapi warga desa bilang, kalau kau lewat di depan rumah itu pukul 3 pagi, kau bisa melihat siluet seorang nenek sedang duduk di kursi goyang, menunggu teman bicara. Berapa ratingnya itu menurut gue serem? Itu menurut gue serem sih. Tapi kayak folklore aja, kayak folklore. Iya, ini menurut iya. gue. Ada nenek-nenek, nenek-nenek penyihir, Tapi yang menyeramkan. gue nggak expect tuh nenek keluar dari lemari terus. Tapi yang lebih keren apa? Duduk nenek mau cerita itu keren sih. Ya, itu penulisan kayak penulisan director gitu tuh di situ tuh. Iya, bagus. Di situ nggak expect tuh. Iya. Kenapa nggak dipanjangin ya? Bisa kali minta panjang. Coba Ceritakan lebih Kan lebih panjang lagi dengan contoh kasus yang lebih menyeramkan. dengan contoh kasus ketika korban duduk. Nanti Kita bikin skrip sendiri ya. abis ini baru kita rating ya. Coba ceritakan lebih panjang lagi dengan contoh kasus ketika korban duduk. Duduk di kursi goyang. Iya di kursi goyang. Soalnya gue pengen tahu Nanti gimana? Kenapa dia Disuruh nyuruh di kursi goyang. Benar. Coba. Nih, lanjutannya ya. Bisa deh, Mas. Bukan ya. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, ada sebuah rumah tua yang tidak berpenghuni selama lebih dari 30 tahun. Rumah itu masih milik Nenek Karsini, seorang wanita tua yang tinggal sendirian sampai akhir hayatnya. Ia dikenal tertutup dan anak-anak desa sering melempari halamannya dengan batu. Oh masih sama ya depan-depan. Iya. Memanggil-manggilnya dengan julukan Nenek Iblis. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Hingga akhirnya rumah itu kosong dan cerita pun menghilang sampai sekarang. Tahun ini, seorang mahasiswa bernama Rio datang ke desa untuk mengerjakan skripsi tentang arsitektur kolonial yang terlantar. Langsung, panjangin aja langsung. Apa? Sampai Rio ketemu dia. Oke. Ini malam pertama ya. Malam pertama Rio tuh merasa tidak nyaman, tapi ia abaikan. Saat malam kedua, semuanya mulai terasa salah. Jam 1:30 pagi, Rio sedang mengetik di laptop ketika lampu tiba-tiba padam. Ia menyalakan senter dan menuju ruang tengah. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang aneh. Kursi goyang tua di sudut ruangan itu bergerak sendiri. Perlahan maju, mundur. Rio terpaku. Ia berusaha menenangkan diri dengan masih sama kayak tadi angin, katanya dalam hati. Tapi semua jendela tertutup rapat. Lalu ia nggak tahu merinding aja. Lalu ia mendengar suara lirih dan parau. Sudah datang ya cucu. Datang. Jadi kayak gimana? Jadi tunggu. Kan dia di ruang tamu, kursinya goyang. Terus Abis itu si neneknya ngomong, sudah datang ya cucuku. Rio langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu datang dari arah kursi goyang. Dan kursi goyang itu berhenti. Diam, hening, lalu terdengar suara kayu berderit seperti seseorang baru saja duduk di atasnya. Rio dalam keadaan bingung dan mungkin terlalu lelah untuk berpikir, memutuskan untuk duduk di kursi itu. Bunyi didudukin. Mungkin sebagai cara untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa semuanya cuma sugesti. Tapi saat ia duduk, tubuhnya mendadak berat. Kepalanya terasa seperti ditekan. Suhu di sekelilingnya turun drastis.
Kursi itu mulai bergoyang sendiri, padahal ia tidak menggerakkannya. Rio hendak berdiri tapi tidak bisa. Kakinya seperti tertancap di lantai, tangannya gemetar, dan dari sudut matanya ia melihat sesuatu yang mengerikan. Cermin besar di seberang ruangan memantulkan dua sosok, padahal hanya dia yang duduk. Di belakangnya ada sosok perempuan tua. Matanya merah menyala, rambutnya panjang, acak-acakan, wajahnya keriput dengan bekas luka gosong dan giginya hitam-hitam. Ia berbisik di telinga Rio. Akhirnya, kamu mau dengar cerita nenek. Bener-bener kelanjutannya. Napas Rio tercekat. Dia mencoba menjerit tapi tidak ada suara keluar. Tubuhnya kaku, jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia merasa seperti ditarik masuk ke dalam dirinya sendiri. Esok paginya, warga menemukan Rio pingsan di lantai ruang tengah. Warga masuk rumah? Makanya. Ya mungkin. Ini ngecek Kepo aja kali, ya. Ia masih duduk di kursi goyang yang menghadap jendela. Matanya kosong, bibirnya terus-menerus menggumam. Kata yang sama berulang. Nenek cerita, nenek cerita. Rio selamat, tapi sejak saat itu tidak pernah bicara normal lagi. Ia tidak ingat namanya sendiri. Tapi setiap malam, kalau suasana sepi, kadang ia tertawa kecil sendiri lalu berbisik. Kalian harus dengar cerita nenek juga, biar kalian ngerti. Itu cerita neneknya apa sih? Udah belum? Udah. Nah, coba sekarang tanya si Chat. Tanya si Chat GPT bangke ini. Apa cerita nenek? Apa sih sebenarnya cerita si nenek yang diceritakan ke Rio? Apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Walaupun sebenarnya Pak, kayaknya kalau kita tahu cerita nenek, kemungkinan nggak bakal serem. Gak bakal seserem itu, karena emang dibikin misteri supaya serem ya. Iya. Kita lihat nih. Dia bisa jawab, Tik. Bisa. Cerita yang disampaikan oleh nenek Karsini ke Rio sebenarnya adalah kisah kelam masa lalunya. Rahasia yang selama ini dipendam sendiri. Dan menjadi alasan mengapa arwahnya tidak pernah tenang. Jadi ini rahasia nenek Karsini. Puluhan tahun lalu, nenek Karsini bukanlah seorang yang ditakuti. Ia adalah seorang bidan desa. Dikenal ramah dan suka membantu kelahiran bayi. Tapi suatu malam, datanglah seorang ibu muda bernama Sri, hamil besar dengan kondisi kritis. Proses persalinannya sulit, anak itu sungsang. Sungsang tuh kepala... Sungsang tuh kaki duluan. Pantat apa kaki duluan gitu? Harusnya kan pala duluan kalau bayi lahir normal. Anak itu sungsang dan desa sedang dilanda hujan badai. Tidak ada kendaraan, tidak ada bantuan medis, Karsini sendirian. Dalam kepanikan dan ketakutan, ia mengambil keputusan keliru. Ia menyelamatkan bayi dengan mengorbankan ibunya. Ibu bayi itu, si Sri, meninggal dunia malam itu. Yang lebih parah, bayi yang lahir ternyata tidak menangis. Wajahnya pucat tak bergerak. Dalam panik dan rasa bersalah, Karsini membungkus tubuh mungil itu dan menguburnya di halaman belakang rumahnya. Masih hidup dikubur dong. Udah meninggal lah konsepnya itu. Lah anaknya? Iya udah meninggal juga. Kan nggak nangis. Tapi pucat. Pucat tak bergerak. Oh, oke. Ia mengubur di halaman belakang rumahnya tanpa memberitahu siapapun. Ia menyembunyikan semua kejadian malam itu. Keesokan harinya, ia mengaku bahwa Sri dan bayinya sudah meninggal saat ditemukan. Tidak ada yang tahu bahwa Karsini sebenarnya membunuh dua nyawa secara langsung dan tidak langsung. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia merasa sangat dihantui. Malam-malamnya dipenuhi tangisan bayi, suara perempuan menangis, dan kursi goyang yang bergerak sendiri. Seolah Sri duduk di sana, menatapnya tanpa ampun. Karsini perlahan menjadi gila. Ia bicara sendiri, duduk berjam-jam di kursi goyang sambil mengelus boneka bayi yang ia jahit sendiri dengan kain kafan. Gokil. Dan sebelum meninggal, ia sempat mencakar dinding dengan kuku-kukunya. Menulis kata-kata yang sama berulang-ulang. Maafkan aku. Tapi anehnya, setelah mendengar cerita itu, Rio ini mulai bertingkah seperti nenek Karsini. Jadi kejadian si Karsini keulang di Rio kan. Kayak dimasukin gitu ya. Ia mulai membuat boneka dari kain putih. Ia mulai mengelus-elus udara kosong sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Bahkan ia pernah berbisik ke salah satu warga, sekarang aku yang harus duduk di kursi itu biar nenek bisa istirahat.
Kini orang-orang percaya bahwa kursi goyang itu bukan sekedar kursi tua. Ia adalah penjaga rahasia. Dan siapapun yang duduk di sana akan menjadi wadah berikutnya bagi cerita yang tidak pernah boleh dilupakan. Oke. Sekarang kita bikin spin-off ya Mas. Siapakah Rio ini? Panjangan ya. Panjang. Biasanya gitu film buat nyari duit. Ya, oke lah. 7-10 lah. 7 Iya, 7 ya. 7. Ada serem biasa Iya. aja. Serem biasa aja gitu. Gak konsisten ChatGPT ini. Iya. Kan tadi iya. Ini kan tentang nenek-nenek. Mau apa lagi? Tentang apa ya yang paling serem tuh? Yang lu paling takutin apa Mas? Nenek gue bilang teman. Lu paling takut sama nenek? Emang Perempuan. ini nih tentang ini tik yang paling kita sering sebut-sebut di sini. Korin. Iya anjing. Gimana ya? Jin Korin, tapi gue maunya yang realistis gitu. Cerita horor tentang Jin Korin yang realistis dan apa terjadi di kerajaan. Iya. Iya. Gimana sih problemnya gitu? Karena emang Korin tuh kan ada kan? Buatkan lagi cerita horor tentang Jin Korin yang Jin tuh kan ada kan? yang realistis. Tadi. Ya, Jin yang Udah ya, itu realistis, aja ya. udah. Yang realistis. Coba kita cari. Oh, gue mau lihat ya. Oke. Bayang Tunggu, tadi judulnya apa yang nenek-nenek? nenek Karsini. tadi Karsini. Misteri Nenek Karsini. Nenek di rumah. Nenek rumah tua. Nenek rumah tua. Lalu main situ. 7 lah. Anjir, kayaknya enak juga ya. Apa? Minta cerita sama macet TV itu maksudnya kalau lu mending sama teman lo gitu misalnya. Iya. Iya, daripada lu cerita tentang Belanda lagi, Iya. villa angker lagi, ya kan? Lanjut. Yuk. Apa nih? Ini tentang Jin Korin ya. Judulnya? Bayangan di depan cermin. Oke. Namaku Dimas, mahasiswa tingkat akhir yang sedang stres berat karena skripsi dan masalah keluarga. Aku mulai sering begadang, makan gak teratur, dan bahkan kadang bicara sendiri. Tapi semua itu masih terasa normal, sampai kejadian di kamar kosku minggu lalu. Aku tinggal di kamar kos sederhana, cuma satu kasur, meja, dan satu cermin tinggi yang menempel di dinding. Cermin itu sudah ada sejak aku pindah ke situ. Bentuknya biasa, tapi sejak akhir-akhir ini, aku mulai merasa tidak nyaman menatapnya. Setiap kali aku lewat di depan cermin, aku merasa refleksiku telat bergerak. Kadang, waktu aku senyum, bayanganku diam dulu 1 detik. Apa tuh? Siapa itu? Nggak tahu. Berarti gimana? Soalnya ini bagus banget tau apa namanya? Enggak. Syukur ya. Ini Mang Solihin ya? Iya. Siapa? Selalu gitu tahu setiap kita di sini. Ya tadi Mas lanjut kita. Lanjut. Tunggu. Ketika dia senyum, bayangannya? Delay. Delay. Ih, seru banget. Terus? Ulang ya, kadang waktu aku senyum, bayanganku diam dulu 1 detik, baru ikut senyum. Aku pikir itu cuma halusinasi. Tapi malam itu berbeda. Aku baru saja selesai mandi tengah malam. Dan saat melewati cermin, aku melihat bayangan diriku tetap berdiri. Padahal aku sudah berjalan menjauh. Refleksiku itu menatapku, diam, tidak bergerak. Aku balik badan secepat mungkin. Serem banget tuh kalau kejadian gitu. Aku balik badan secepat mungkin. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menatap cermin lagi, refleksi itu tersenyum dan mengangkat tangan. Padahal aku tidak. Aku langsung lempar handuk ke cermin dan tidur tanpa lampu. Besok paginya, aku cerita ke temanku yang kebetulan anak pesantren. Dia serius mendengar, lalu bilang, "Itu Jin Korinmu, Dim. Setiap manusia punya satu. Mereka bisa ikut kamu seumur hidup. Tapi kalau kamu sering lemah, banyak dosa, dan hatimu kosong, kadang mereka ambil alih sedikit demi sedikit." Awalnya aku pikir itu cuma mitos, tapi aku mulai sadar banyak hal aneh yang terjadi. Aku mulai lupa hal-hal kecil, tapi orang bilang aku tetap terlihat aktif. Temanku bilang pernah lihat aku jalan malam-malam sendirian ke arah kuburan kecil dekat kos. Tapi aku
Itu Ini mulai keanehan-keanehan. Gue lost track. keanehan yang terjadi karena Oh, oke. Temennya suka yang ngeliat dinilai dia. orang Ya. lain. Temanku bilang pernah lihat aku jalan malam-malam sendirian ke arah kuburan kecil dekat kos, tapi aku sendiri nggak ingat. Di kamar, aku sering bangun dan mendapati kakiku kotor seperti habis jalan tanpa sendal. Dan yang paling menyeramkan adalah malam saat aku merekam diriku sebelum tidur. Cuma buat bukti aku ngelindur atau enggak. Saat aku cek rekamannya, ada sosok seperti aku sendiri. di belakang. Duduk di kasur, menatap langsung ke Anjing kamera. berani gue. Langsung ke kamera. Ya, padahal aku tertidur pulas. Sosok itu senyum. Oh dia ngerekam dirinya sendiri. Iya. Jadi pas dia tidur, dia naruh kamera kan. Iya, Terus pas dia lihat hasilnya, sosok itu ketika dia senyum. tidur, ada orang ada dia lagi duduk di Duduk di kasur, kasur. lagi kamera senyum. Iya, senyum lalu berbisik, tenang aja, aku bisa hidupin hidupmu lebih baik daripada kamu sendiri. Anjing. Sejak saat itu, aku mulai sering kehilangan kesadaran. Sering merasa seperti cuma menonton dari dalam kepalaku sendiri. Orang bilang, Kayak ini, Being John Malkovich sama. Orang bilang aku jadi lebih berani, lebih agresif, bahkan mulai ngomong dengan suara yang sedikit berbeda. Tapi malam ini aku coba lawan. Aku duduk di depan cermin sekarang, menatap refleksi yang kembali telat bergerak. Aku tahu itu bukan aku lagi. Dan kalau kamu baca ini, mungkin kamu juga pernah ngerasa. Oh, gue pikir Anjing. Dia mau ke kita ya. Chat GPT bangke. Mungkin kamu juga pernah ngerasa refleksimu agak aneh di cermin. Saran dariku, jangan terlalu sering menatap cermin di tengah malam. Kadang yang kamu lihat bukan cuma pantulan.